aja, tapi luar biasanya dia akan membongkar rahasianya. Dunia F&B. Saya sudah interesting. Ya, sambil menunggu Valentino. Yes. Halo, Hai Ibu Vena. Ivan. Hai. Yes, hai. Gimana Apa sinyalnya saya kabarnya? nih? Bagus gak Bagus, nih bagus. suaranya? Oh ya, kabar baik, Ibu Oke. Vena, sehat. Yes, baik. Selalu semangat. Ya, semangat. Iya. Dan sudah ada beberapa orang yang join sama kita. Ivan, Hai. sharing dong pengalaman kamu sebenarnya udah berapa lama di dalam dunia F&B dan apa sih suka dukanya dan yang lain-lain gitu ya. Oke, aku mulai sharing ya. Hmm. Thank you teman-teman yang udah Mm-mm. join. Bu Vena, terima kasih Mm-mm. udah dikasih kesempatan untuk ngobrol di sini. Semoga hari ini saya bisa Sama. sharing buat teman-teman yang berisi lah, berguna ya, sehingga teman-teman bisa Oke. lebih memahami bisnis F&B. Aku bisnis F&B Yes. udah dari 2006, jadi total 2006. 14 tahun aku. Udah 14 tahun di dunia Mm-mm. kuliner. Terus Mhm. udah macam-macam, brandnya udah macam-macam banget. Dari mulai 2006 itu, dari mulai bener-bener masih ijo di F&B, belum Mhm. ngerti Mhm. F&B sama sekali, gagal, Mhm. sampai rugi Mhm. banyak gitu. Terus sampai Mhm. akhirnya saya mulai berkembang. Mhm. Singkat cerita itu saya mulai benar-benar akhirnya nyemplung di kuliner Mhm. 100% itu sebenarnya Mhm. pertama stepnya 2008. Ya. Jadi 2008 sampai 2010 saya punya kebab waktu itu, kebab Kadabra. Nah, kebab Kadabra saya Mhm. itu waktu itu buka sampai 48 cabang seluruh Wow. Jadetabek sama Mhm. tambahan Bandung sama Jogja. Jadi udah 48 Mhm. cabang udah kesebar. Dan itu metodenya semua ada Mhm. cabang, ada franchise. Terus Mhm. itu pun masih akhirnya bangkrut juga, gagal juga. Ada Oh, beberapa ya, ya ada beberapa lah karena oh, waktu itu oke. masih pakai kekuatan sendiri, masih belum handle bersama tim, masih benar-benar saya sama istri aja yang benar-benar kerjain semuanya sekian banyak cabang, jadi benar-benar habis handle mitra, habis handle masalah cabang sendiri, habis itu malam harus belanja, itu sampai saya stok, saya panggul-panggul sendiri barangnya dan lain-lain. Oh, Gitu, jadi seperti kamu itu melakukan manajemen. 48 cabang itu 48 cabang itu sendiri ya? Itu nggak Sendiri, saya difranchise-kan sendiri. ya saat itu? 48 cabang Wow, itu oke. franchise dan punya sendiri, campur. Oh, franchise Mm-mm. dan oh campur. Mm-mm. Hmm, Nah, terus oke. waktu itu Yes, lanjut. saya coba bangkit lagi, Mm-mm. bikin ada sempat ikut kopi kopi tiam juga. Waktu itu kopi tiam lagi rame, saya bikin resto kopi tiam, sempat bikin restoran Mhm. lobster juga. Wah, kita mau mulai-mulai main seafood lah. Saya mulai coba main Hmm. yang kecil-kecil juga ada kayak makanan-makanan Jepang kecil-kecilan gitu tuh mulai ada. Jadi saya mulai coba lagi bikin. Akhirnya saya ketemu satu Mhm. konsep kuliner anak muda namanya WhatsApp Cafe. Nah, itu Hmm. 2015 Bu Vena. 2015. 2015 WhatsApp Mm-mm. WhatsApp Cafe ya. Ya, Ini WhatsApp Cafe itu 2015. mm, adanya Nah, di Jakarta dan di daerah-daerah ada nggak? ada. WhatsApp Cafe total 20 cabang, itu tersebar di seluruh Indonesia. Mhm. Jadi dalam waktu Ah, sekian tahun kita udah nyebar lumayan di Sulawesi ada, di Pontianak, Kalimantan ada, di Belitung, Sumatera ada, nyebar-nyebar sih. Nyebar-nyebar karena start kita dari metodenya 2015 ya. franchise. Dari Oke, 2015. start dari 2015. Oke, lanjut. Nah, waktu itu saya dari 2015 itu saya bikin dulu cabang Mhm. tersendiri, begitu cabang kedua dan masuk cabang ketiga, baru saya bikin PT dan saya berani untuk memfranchise-kan. 2016 awal, Hmm. itu saya mulai franchise-kan, itu total 11 bulan, 11 cabang. Itu lumayan deh kerja Wow. kerasnya waktu itu. Waktu itu 11 bulan, Mhm. 11 Mhm. cabang itu saya bukanya, saya bikinnya konsepnya hangout place ya. Jadi dari hangout place. Jadi tempat Mhm. nongkrong yang sesungguhnya. Jadi memang orang di situ makannya cuma Indomie aja, Indomie kekinian, roti Mhm. bakar, nasi Mhm. goreng, simple-simple. Tapi Mhm. dikemas menarik. Mhm. Misalnya Indomie saya kasih hot plate. Jadi Indomie ditaruh hot plate, sapi Hmm. lada hitam gitu. Terus Indomie Oh, dibikin oke. pakai saus carbonara. Jadi seperti orang makan spaghetti tapi padahal itu Indomie gitu. Nah, terus habis itu saya bikin
roti bakarnya segala jenis dulu, Ovomaltine, Nutella gitu kan, jadi kan menarik gitu Yang kan. kekinian ya, pokoknya yang kekinian ya. Kekinian, Iya, roti oke. bakar green tea gitu kan. Jadi kesannya kayak wah menarik perhatian banget untuk mereka. Nah, itu makanya heboh sekali dulu. Tempat saya bikin agak nyaman, anak muda banget. Jadi temboknya dicoret-coret mural anak muda, digambar-gambar gitu. Jadi ngebikin orang tuh jadi nyaman di situ, cuma ngeluarin modal nggak mahal ya, makan makanannya Indomie sama roti bakar, tapi bisa prestis gitu. Dia ajak temennya rame-rame, keluarnya nggak bikin bolong kantong gitu kan, atau dia ajak pacarnya 50.000 bisa buat kencan berdua gitu, itu cukup banget gitu. Jadi seneng. Nah, terus kita setiap tadinya sih pertamanya cuma memfasilitasi, kan karena kebanyakan market saya mahasiswa atau anak muda, millennials. Kebanyakan mereka tuh kalau pakai speaker aja tuh kurang seru gitu. Kalau pakai speaker lagu-lagu kurang seru. Akhirnya ada beberapa, karena saya buka pertama kali di Depok, itu beberapa mahasiswa dari UI sama Gunadarma itu sering banget mau nyari dana, itu mau nyanyi di sana gitu. Simple sih, nyanyi atau kur akapela gitu-gitu. Ya udah bolehlah, kita tinggal angkat satu meja, kebetulan tempatnya emang kecil, kita angkat satu meja, udah deh kamu main di situ. Main di situ, dia Oke. nyanyi. Nah, lama-lama customer nanyain, kok nggak ada lagi kak, kok nggak ada lagi gitu ya, kayak gitu-gitu. Ya udahlah, akhirnya saya kerja sama mahasiswa-mahasiswa yang kemarin, kebetulan kontaknya ada. Salah satunya juga sebenarnya dulu yang seru tuh ada pengamen juga gitu ya. Ada pengamen yang memang suaranya bagus, itu di situ. Dulu tuh Iya. saya, mungkin teman-teman di sini ada yang tahu yang namanya Angga Chandra. Sekarang terkenal banget itu. Jadi YouTuber sama dia penyanyi. Itu dulu dia pengamen di Depok, dan itu dia di WhatsApp loh dulu pertama kali. Jadi talentnya kemudian makin Iya, berkembang, makin iya. bagus, dan akhirnya dia sekarang punya album sendiri, jadi YouTuber. Itu baik banget sama saya, Wow, kalau dia saya kontak masih masih itu kontekan. oke. Jadi kamu memfasilitasi orang juga ya? Jadi tanpa Iya, sadar iya. kamu tempatnya itu memfasilitasi sehingga yang punya kemampuan atau punya skill atau punya talent bisa jadi berkembang. Iya, betul betul Bu Vena. Jadi memang dulu awalnya ya memang kita bikin tempat nongkrong anak muda. Otomatis orang-orang anak-anak mahasiswa ini kreatif-kreatif semua. Usulan menu banyak sekali Iya. dari mereka. Itu yang kita bikin. Ide kita di makanan justru harus kreatif supaya mereka, ini tempat gue nih, tempat yang emang gue bisa eksis di sini. Iya. Makanannya juga kekinian. Wah, makanya dulu Wah, itu populer keren. sekali. Langsung di Instagram rame banget. Yang bawa tren Indomie kekinian tuh dulu saya. Jadi saya yang bawain kekinian Hmm, WhatsApp tuh, yang bawa tren kekinian, yang lain ngikut semua gitu kan. Oh, Indomie oke. digini-giniin gitu. Kalau dulu kan zaman Indomie internet, Indomie telur kornet gitu kan. Begitu ada saya, Iya, keluarlah Indomie kekinian. Indomie dimacem-macemin. iya. Itu Iya, dasarnya tuh oke. WhatsApp. Jadi dari situ sekarang setiap WhatsApp buka selalu ada panggungnya, ada live musiknya. Kita udah ngundang Hmm, puluhan artis ya. Waktu itu dalam setahun aja kita undang 50 artis keliling, dalam waktu itu masih 10-an cabang. Itu keliling cabang, jadi kayak Payung Teduh, 420 itu, tapi kebanyakan lagu-lagunya indie-indie semua. Jadi kebanyakan yang iya. kita undang adalah yang memang marketnya market anak indie lah, cocok gitu, Anak-anak muda ya. Iya, anak muda. yang kekinian. Eh, Nah, ya itu cerita tentang WhatsApp-nya. Lalu 2019 belum lama, awal 2019 sambil saya jalanin WhatsApp, saya memang selama saya jalanin WhatsApp memang saya fokus banget. Tapi dari waktu saya jalanin WhatsApp itu banyak sekali teman-teman yang minta kolaborasi. Pan, aku juga mau dong bikin. Nggak usah kayak WhatsApp lah, gede-gede gitu. Kalau WhatsApp kan karena memang kafe ya, kafe besar, dan alat-alat dapurnya juga harus proper. Itu kira-kira sih waktu itu sekitar 1,5 M sampai 2 M lah untuk investasinya. Jadi besar untuk bikin satu satu WhatsApp. Makanya akhirnya teman-teman bilang saya mau yang kecil-kecil aja, dan memang konsepnya udah bergeser nih. Mulai yang kecil-kecil tapi ada di mana-mana banyak. Mulai metode-metode 2019 tuh udah mulai keluar kopi kekinian, Kulo Group ya, Kulo, terus udah mulai keluar lagi nasi apa, rice bowl apa, Itlah udah mulai keluar gitu-gitu. Oh, yang kecil-kecil aja nih, nggak perlu yang besar-besar tempat nongkrong. Udah, saya pikir saya fasilitasi deh, saya bikin namanya Idea Corp. Jadi Idea Corp ini atau Idea Group ini aku bikin untuk teman-teman, misalnya Ibu Vena mau join, mau bikin kuliner nih, ayolah, kamu jalan sama aku, emang aku passionnya di sini kan. Akhirnya bantu tergantung teman-teman besar itu. kecilnya ya. Betul, akhirnya aku punya 9 brand. Aku punya 9 brand. Hmm, Brandnya cukup macam-macam. Aku sebutin sekilas saja, ada
Choco Iya. Village, ada Sweet Escape, ada Ayam Mm-mm. Emper, terus ada lagi Mm-mm. Mosi Mosi, Queen Farata, Mm-mm. terus Boba House, kan Yang Boba lagi kekinian? naik tuh. Yang kekinian Ah. Boba House kan lagi kekinian aku bikin Boba House. Mm-mm. Terus Mm-mm. abis itu yang paling hit sekarang, yang lagi kekinian banget, Donating. Itu Donating Donat yang kamu Crispy. Mbak kerjasama dengan Mbak Im juga ya. Iya, Wow. bersama Mbak Oke. Imong. Karena itu memang Mm-mm. awalnya aku punya Mm-mm. ide konsep, terus kebetulan Mm-mm. kenal dengan owner Dapur Coklat. Aku pikir kayaknya oke banget nih, ownernya Dapur Coklat kan selama ini kuenya Mm-mm. udah bisa dibilang salah satu nomor nomor satu ya di Mm-mm. Indonesia gitu kan. Wah, kayaknya kalau bikin Mm-mm. bakery bareng produknya aman nih, produknya bagus gitu kan. Mm. Ya udah aku ajak Yes, join yes, dan yes. memang memang Mm-mm. selama ini nawarin Van, bantu dong nih mau bikin sesuatu yang baru new apa nih kita. Ya udah konsepnya gini-gini nih masuk. Yuk ajak ke Baim, kita bawa ke Mm-mm. Baim, Baim setuju. Mm-mm. Baim ikut juga dan Baim ikut sebagai owner, bukan hanya kita endorse Mm. ya, bahasanya endorse ya atau brand ambassador Mm-mm. bukan. Mm-mm. Sebagai owner Mm-mm. ikut di Mm-mm. PT tanda tangan juga, chip in juga dan Mm-mm. ikut semua. Jadi memang Mm-mm. benar-benar kita Mm. partnership lah, partnership. Iya, Gitu iya. ceritanya kalau pengalaman dan Oke. cerita tentang Ivan. Terus, terus, terus. Yes. Lanjut, Van. Sekarang rahasianya apa sih, Van? Kan ada beberapa juga mereka yang mungkin punya bisnis kuliner ya. Mm-mm. Ya, Yang bisnis, ya, yang ingin Eh, berbisnis atau punya bisnis kuliner. oke. Jadi kalau kalau mau bisnis kuliner itu begini. Mm-mm. Jadi bisnis kuliner itu dipandang sama banyak orang itu, wah kayaknya bisnis kuliner untung banyak ya. Modal Mm-mm. sekian, wah berapa ratus persen untungnya gitu kan. Terus habis itu Mm-mm. bisnis kuliner kayaknya gampang lah, orang kayaknya gampang masuk. Saya mau lurusin sedikit Mm-mm. stigma-stigma Nah, itu. oke. Jadi jadi bisnis kuliner pertama mulai dari gampangnya dulu nih. Dari gampang begini. Kadang-kadang Mm-mm. kita makan, wah kok ini viral banget sih di sini nih ayam goreng nih. Mm. Cobain ah, Mm-mm. kok terkenal banget. Begitu dicobain, ah ini mah aku bisa masak lebih enak gitu. Atau ah ini mah mbakku di rumah Oke. kayaknya masaknya bisa lebih enak. Ah besok bikin lah. Ternyata malah nggak laku Mm. gitu. Bikin kok nggak laku gitu. Mm. Jadi kalau di Yes. bisnis kuliner itu kelihatannya masuknya gampang. Jadi entry Mm-mm. barrier-nya rendah. Semua orang mau Mm. bikin sate taichan ya tinggal cari YouTube bisa bikin besok sate taichan gitu. Jadi entry barrier-nya gampang. Semua orang seakan-akan pengen masuk jadi Mm. kuliner gampang. Tapi Mm. sebenarnya entry barrier itu oke, gampang buang masuk, mau bisnis apapun masuk bisa. Tapi justru harus dibekali dengan pengalaman dan expertise di F&B. Karena bisnis F&B itu Mm. urusannya perut loh. Urusannya masuk ke mulut orang, ke perut. Maaf aja, misalnya kali baju aja itu Mm-mm. cuma dipakai, walaupun menempel. Iya, Tapi kalau masuk ke betul. mulut kan benar-benar sesuatu yang, waduh, itu penting sekali. Jadi bukan hanya melulu tentang bisa bikin makanan enak tapi nggak bisa jual. Tapi benar-benar Mm-mm. A sampai Z-nya kuliner itu rinciannya harus paham. Harus tahu SOP-nya ya. awalnya. Bener, harus tahu SOP-nya, harus Mm. tahu kuliner tuh cara penanganannya, daging ayam penanganan gimana, seafood penanganannya gimana. Mm. Kalau misalnya Iya, iya. makanan snack tuh gimana. Boleh gak sih Mm. susu yang udah dibuka taruh di luar? Susu dibekuin boleh gak? Itu kan Mm-mm. nggak kepikiran. Hanya kepikirannya, Mm-mm. pokoknya bikin yang berbahan santan aja. Pokoknya santan gini gampang deh. Tiba-tiba santannya basi. Mm-mm. Tiba-tiba santannya turun Iya, naik karena kelapanya beda-beda. Jadi sebenarnya iya. kuliner di belakangnya banyak. Tapi orang ngerasanya, ah gampang bisa. Begitu dia cobain Gampang sekali ya. hari ini bikin masakan nih. Misalnya Ibu Vena nih hari ini Iya, bikin masakan. iya, Wah dipuji iya. satu RT. Ini. Karena, tapi begitu coba lagi bikin, kok beda ya? Kayaknya sama kemarin takarannya. Ya, itu kan Iya, kadang-kadang iya, suka gitu. iya, Kenapa? Padahal iya. dari bahan, dari apinya nyala, dari mana yang dimasukin duluan, itu hanya cukup dipelajari, tapi bisa nanti akan Mm-mm. hasilnya jadi stabil dan sama. Nah, itu Mm-mm. stigma-stigma Mm-mm. kuliner yang biasanya keliru. Orang mau masuk kuliner, gampang masuk aja lah gitu. Apalagi sekarang nih, Mm-mm. semua orang Mm-mm. yang maaf dipecat atau WFH Di karena rumah. aduh di Mm-mm. rumah jadi masak semua. Semua jadi Iya, jualan kuliner. Ya nggak apa-apa sih, di karena grup gampang aku udah masaknya. banyak itu. Iya, iya, iya. Tapi ya begitu, tapi nggak apa-apa. Itu kan akan menjadi satu apa ya Peluang. nilai tambah ya, satu peluang nilai tambah Iya, bahwa wah pengalaman. ternyata
selama ini bisnis kuliner masuk gampang, tapi yang pengalaman itulah yang Mm-mm. akan akhirnya bisa bertahan dan semakin maju, Yes, gitu. yes, setuju. Itu, Mm. Vin. Itu di belakangnya ya, Iya, di belakang bisnis kuliner di itu belakang sebenarnya bisnis banyak kuliner. dari A sampai Z-nya gitu. Jadi kalau mau masuk bisnis kuliner, Mm-mm. gampang masuknya, cuma lebih baik dibekali persiapan yang Mm-mm. matang, sehingga nggak waktu Mm-mm. pas kita buka itu ternyata malah jadinya ya kita sia-sia atau malahan begitu buka udah modal banyak, nggak Mm-mm. jalan, nggak bagus gitu. Iya. Terus gimana sih apa tips-tips lainnya selain tadi dari ada SOP-nya, ada apa lagi Mm-mm. sih yang perlu kita ketahuin? Kalau kalau kuliner sekarang udah lumayan bergeser. Kalau dulu, saya ingat Nah, banget waktu saya masih agak kecil ya, itu diajak sama papa mm-mm. mama saya, itu ke Mm-mm. Bandung, itu sampai masuk gang-gang Mm-mm. kecil, saya sampai heran, mah makan aja ngapain masuk sampai gang kecil begini. Waktu itu Itu nyari saya tempatnya masih ingat, enak. iya ternyata di situ tempatnya memang enak dan makanannya sedap Mhm. banget, makanan Sunda, namanya Mauneh. Saya sampai Iya. masuk ke dalam Ah. situ, saya bilang ya ampun Mhm. kadang-kadang itu gangnya benar-benar sempit parkir di depan gitu ya. Kalau sekarang Mhm. macet, Mhm. apalagi corona, apalagi segala macam, orang Mhm. mah online aja Heeh. lah, pakai GoFood aja. Nah sekarang kalau GoFood kita lihat Mhm. ayam bakar Mhm. banyak, pilihnya yang mana? Yang fotonya Mhm. paling bagus atau yang kira-kira paling ngilerin? Karena kan kita belum cobain, gitu. Kita belum cobain, Iya. itu yang dilihat. Jadi beda Iya. sekali. Iya. Sekarang mau orang memang banyak Mhm. review ya, masalah viral, masalah sekarang Mhm. Mhm. semua orang ngomongin itu akan menarik perhatian, itu bagus, tetap bagus. Tetapi Mhm. rasa itu sudah tidak Mhm. hanya dominan nomor satu. Kalau dulu rasa Mhm. enak, dulu saya ingat banget Abu Bastik ya, itu masih Mhm. rumah aslinya dia yang masih nggak bagus itu ngantri saya makan steak di sana. Tapi memang enak banget, tapi dicari sampai ke sana. Iya. Iya. Akhirnya sekarang Abu Iya. Bastik di mana-mana gitu kan. Jadi kalau kita bisa bikin Mhm. makanan enak, bukan jaminan kita bisa jual. Tapi yang Mhm. pasti ada juga yang bikin makanan gak enak tapi laku. Tapi yang pasti gini, tapi yang pasti gini, Tapi kalau untuk tips gimana? and Enak laku gitu kan? iya, harusnya rasa Heeh. makanan itu adalah tetap makanan itu jantungnya. Jadi rasa makanan itu jantungnya. Jadi kalau kita mau bikin Mhm. bisnis F&B, pastikan makanannya Mhm. dulu proper dan enak. Kalau makanannya Mhm. proper dan enak, rasa Mhm. makanannya oke, nah baru kita masuk step selanjutnya, bagaimana pemasarannya, Mhm. bagaimana menjualnya supaya viral. Mhm. Karena begitu viral, orang cobain, Mhm. itu nggak Mhm. sementara aja, tapi berlangsung terus. Karena orang ketagihan. Wah Ya, ternyata sampai bener ke enak. ganggang, sampai ke ganggangnya. Tetap Iya, jadi dicari gitu memang ya, gitu. istilahnya sampai Tetap ke dicari ganggang tetap terus ya. sampai ke Heeh, ganggang. heeh. Heeh. Iya, Nah, jadi oke. memang gitu. Rasa makanan penting sekali. Bisnis Mhm. itu tentang experience, bagaimana kita Mhm. dalam hidup sekarang tuh mau ada nilai tambah. Saya mau minum kopi susu, tapi gimana Mhm. saya minum kopi susu, tapi bukan hanya kopi susu biasa, karena bikin di rumah juga sebenarnya bisa gitu kan. Ya. Wah, ini kesannya ada flavor apanya, ada kekiniannya, ada apa ya bahasa, ada prestisnya gitu. Aren, ada Betul. bobanya gitu Ada kan. buahnya. Ada nilai tambah value yang ada Ya, di ya, produk ya. itu. Mm-mm. Oke. Nah, kalau untuk pemasarannya, Van, Ya, tadi kan kita di belakang di belakang layar ada proses-prosesnya ya tentang makanan bagaimana. Salah satunya tadi kamu bilang, oh kalau santannya boleh ditaruh di dalam atau di luar, kalau sudah dibuka susunya dan segala macam. Terus tadi kamu masuk ke dalam pemasaran. pemasaran. Jadi, Gimana biar orang eh, tetap mencari kita gitu ya? ya, ya. Jadi kalau untuk pemasaran, saya selama ini saya kalau sharing, saya selalu ajarin namanya marketing hack. Marketing hack. Marketing Jadi itu bahasa hack. saya, marketing hack. Jadi Mm-mm. marketing itu jangan yang biasa-biasa lagi. Jadi kalau kita pakai konsep marketing, kita bikin nih Mm-mm. marketing, kita bikin Mm-mm. eh, diskon sekian persen, diskon itu udah banyak di Mm-mm. mana-mana ada, gitu kan. Jadi marketing yang pertama adalah kita bikin tetap live di eh, Instagram atau di media sosial. Itu kita harus tetap live. Gimana caranya tetap live? Ya udah Instagramnya aktif, media sosialnya aktif, sering di-post foto-foto, story orang-orang yang makan produk kita, orang yang beli produk kita. Mm-mm. Kalau nggak ada yang beli, nggak ada yang makan, bagiin ke Mm-mm. teman-teman yang kira-kira bisa kasih posting, kasih komen. Karena kalau kita bikin satu produk,
kalau sekarang online ya, kita bikin satu produk online, Mm-mm. misalnya bikin produk frozen gitu ya, kita bikin produk frozen online, tapi yang tahu cuma kita sama keluarga kita, ya yang beli ya di itu aja. Tapi kan kalau kita Mm-mm. bisa, gimana caranya kita memberitahu dunia sebanyak-banyaknya, teman Mm-mm. sebanyak-banyaknya, bahwa kita nih sekarang ada jualan produk enak loh. Ada jualan produk bagus loh. Sekarang Ivan punya produk ini loh. Itu sebisa mungkin semua orang tahu. Makanya yang namanya influencer, food blogger, itu laku. Lakunya kenapa? Karena dia Mm-mm. ya berguna untuk memasarkan. Sekarang ada loh produk pempek gitu, pempek honey gitu kan. Produk saya nih, Mm-mm. salah satu produk saya yang paling baru nih, frozen food, pempek honey. Ada loh Ivan jual, dan itu benar-benar asli dari Palembang dan benar-benar enak gitu kan. Nah dari situ, orang Mm-mm. jadi, oh ada pempek ya, boleh lah. Kebetulan nih, selama ini makannya pempek A gitu kan, sekarang mau cobain lah. Mm-mm. Nah karena tadi rasa adalah jantung, rasanya enak, pasti dia ketagihan beli lagi juga sama kita. Itu pemasarannya. Ada lagi cara Mm-mm. lain, kita juga bisa gandeng karena kayak posisi sekarang kan saya menggandeng Baim Wong artis. Artinya Mm-mm. di situ secara nggak langsung pasti produk kita akan diperkenalkan oleh public figure. Karena diperkenalkan oleh public figure itu Mm-mm. udah keuntungan tersendiri. Artinya public figure Mm-mm. itu di Indonesia atau di dunia sama ya, itu bahwa apa yang dia Mm-mm. makan, apa yang dia lakukan itu diikuti orang lain, diikuti oleh Iya, banyak fans-fansnya gitu kan. Jadi jadi itu trend arahnya center ke ya. sana, betul. Jadi eh, Mm. apa yang dimakan sama dia, oh dia sekarang punya bisnis, Mm-mm. pengen deh cobain. Nah pengen cobain inilah yang Mm-mm. kita sebagai pebisnis arahkan untuk menjadi market, untuk menjadi market bahwa dia beli nih produk Mm-mm. kita. Nah bagaimana kalau Mm-mm. seandainya buka store, cafe, Mm-mm. resto, atau kalau tadi online kan, kalau buka store gimana? Mm-mm. Buka store pun sebenarnya pakai online tetap, jangan sampai online yang nggak ada. Mm-mm. Tapi di Mm-mm. tempatnya sendiri, resto sendiri harus bikin marketing-marketing yang nyeleneh menurut saya. Marketing hack, marketing yang nyeleneh. Kalau WhatsApp setiap kali Mm-mm. buka, Bu Vena, itu selalu kita Mm-mm. marketingnya itu lucu-lucu semua. Gratis 1000 Oh, mangkok. Wah. Jadi pertama kali itu buka, kata-kata atau apa tuh yang itu dimaksud beneran. dengan marketing hack? Ya, Beneran, maksudnya 1000 mangkok. kata-katanya, ada tulisannya gitu. Ada tulisannya besar, ditulis pakai Ah, spanduk. ah, Yang ah, besar, semua orang yang lewat oke, oke, oke. di WhatsApp itu pasti lihat spanduk itu. Sebisa mungkin. Kalau bisa warnanya Oke, merah. ya, oke. Jadi gratis Biar 1000 mangkok. kelihatan. Biasanya saya Gratis buka 1.000 Jumat Sabtu mangkok. Minggu. Biasanya saya buka Jumat Sabtu Minggu, Wow. habis itu 1000. Ah, ah, Jadi 1000 mangkok itu satu orang satu maksimal, nggak boleh lebih. Supaya kebagian sama hmm, yang lain. Terus habis hmm, itu mereka wajib posting, like, hmm. sama follow Instagram. Kita dapat Oh, follower. keren tuh idenya. Itu Iya, keren idenya. jadi mereka Jadi kan datang, banyak oke, yang tahu ya. dia tinggal kalau bahasanya customer ya tinggal buka Instagram dia follow kan, nggak keluarin apa-apa, Hmm. cuma jempol aja yang gerak. Tapi dengan dia kayak Oke. gitu, dia dengan senang hati dia foto, dia story, gua dapet nih Indomie yang lagi kekinian yang enak banget, ini gratis bro, Hmm, ayo main. hmm, Misalnya saya hmm, followernya ada 15K, misalnya ada orang yang hmm, makan di satu tempat followernya 2000, 2000 itu akan hmm, ya 100-200 lihat lah. Nanti 100-200 akan hmm, penasaran. Dia posting lagi, hmm. repost lagi, posting lagi gitu. Iya, Jadi otomatis secara marketingnya akan berjalan. Keluar 1000 mangkok, yes. oke, kita awal-awal marketing dulu 1000 Hmm, mangkok. hmm, Tapi 1000 mangkok hmm, kita adalah 1000 mangkok modalnya kita, bukan 1000 mangkok harga jual. hmm. Sehingga sebenarnya Ya. dari sisi kita udah hemat lagi di situ. Nah, tapi Hmm, dengan dia, wow 1000 mangkok, kalau gratis 10 mangkok kan nggak menarik. Tapi gratis 1000 mangkok kan hmm, jadi menarik perhatian. Dan waktu itu sampai orang akhirnya hmm, semua mau minta gratis. Ngantri-ngantri, hmm. tukang parkir kewalahan, bikin macet. Biasanya gitu kerjaan di WhatsApp. Semua kan bikin macet. Nah, dengan bikin macet lebih bagus lagi, Bu. Jadi semua Oh, orang yang jadi lewat orang situ pada nengok. ngeliatin. Ada Betul. apa? Antrian nengok. Yang nggak tahu pun akhirnya setelah selesai 1000 mangkok, mau numpang datang. Kok rame terus ya? Gitu. Kok heboh terus ya? Hmm, Gitu. Nah, kalau bisa hmm, itu semua pebisnis hmm, kafe atau pebisnis yang buka toko bikin seperti itu. Gimana caranya? Macam-macam. Saya hmm, pernah bikin macam-macam. hmm, Bayar seikhlasnya. hmm, Pernah. Saya terus bayar seikhlas hmm. itu, saya waktu itu saya bikin agak lucu. Saya pakai celengan ayam model lama, taruh depan yang gede. Datang mau pesen apa Pak? Ya Pak, masukin dulu berapa aja gitu. Masukin ke celengan, jadi nggak masuk bon, masukin celengan, coret satu. Ah,
Terakhir kita Hmm. bikin story, kita bikin video, itu Hmm. pecahin celengannya, brang, gitu, dapat sekian, gitu, kayak gitu, itu Itu sesimpel itu. kekinian banget itu tuh. Terus yang Kayaknya surprise sesuai lagi, dengan temanya. iya Sesuai iya dengan iya, temanya kan, WhatsApp Cafe dan untuk anak-anak yang kekinian anak gitu. millennials kekinian. Ada Iya, satu anak lagi Bu, saya milenial. sharing yang Mm-mm. marketingnya juga cukup Mm-mm. heboh waktu itu. Waktu itu Mm-mm. mendekati puasa, mendekati bulan puasa. Mendekati bulan puasa, Mm-mm. waduh, saya bawa ke agak keimanannya nih. Wah, berarti kan lagi mendekati bulan puasa. Mm-mm. Bayar dengan Mm-mm. doa. Jadi makan Indomie kekinian bayar Wah. dengan doa. Jadi saya bikinin satu kartu, kayak kartu nama itu. Ah, ya. Depannya doa Muslim gitu ya, belakangnya doa Mm-mm. Kristiani. Nah, kalau yang agama Mm. lain ya doa sendiri gitu kan ya. Nah, jadi kalau Iya. ada datang mau ikut promo bayar dengan doa, mau dong. Gratis gini. Oke, selain post nanti post ya, terus follow Mm. Instagram ya, oke. Ini doanya. Dikasih kayak kartu nama kecil doanya. Itu waiternya nungguin, Mm. suruh dia doa. Kalau dia nggak doa nggak gratis, Mm. ditungguin di depannya doa. Oh ya dia doa. Oh dia doa, jadi seru, jadi dipostingin orang. Udah dia doa, oke Oke. oke, dapat gratis ya, dikirim kasih gratis. Nah, dia doanya apa? Dia Mm. doain WhatsApp Cafe supaya makin maju, makin sukses, makin heboh. Gitu Wah, ceritanya. keren Itu dong. sampai masuk berita segala macam. Iya. Iya. Oke, keren keren. Itu menarik banget. Apa gaya marketing hacknya itu, gitu. Ya, bikin marketing emang harus Dan gitu. iya, nah biasanya sih yang kalau sekarang yang saya lihat lagi kekinian itu dia kayak ada tempat-tempat yang gimana kita bisa foto, terus bisa pasang kan Ya, karena kita tuh senang foto gitu kan, jadi betul, betul, buat ya. dipasang di Instagram segala macam. Itu juga kamu ada spot-spotnya kayak gitu. Ada. Jadi beberapa tempat tuh justru di Mm-mm. mural, dibikin muralnya yang Mm-mm. keren-keren, yang Mm-mm. bagus. Jadi Mm-mm. mereka foto seakan-akan pemandangannya di mana. Atau ada yang beberapa tempat di Mm-mm. BSD saya ada dikasih sayap di tembok. Orang jadi kalau Mm-mm. foto di tembok itu kayak punya Kayak sayap, ada wings. gitu-gitu kan. Ah, Ada wingsnya. iya. Ya, Di ada, BSD pasti ada ada. ya? Di BSD BSD ada. ada, Van? Ada Oh, BSD. di Oh, mananya? tapi selama PSBB Corona ini, hanya Ah, take ah. away sama online. Soalnya nggak boleh, belum boleh ya untuk dine in. Kita Iya, rata-rata belum boleh ya. close. Heeh. Iya, Di saat ini BSD ya. ada kita. Oke. Lalu, apalagi Van yang pengalaman kamu di dalam dunia F&B? Tadi kan pertama waktu itu kamu cerita bahwa kamu sempat bikin terus begitu apa ya? Sempat bangkrut ya atau gimana sih? Mm, Yang mm. sempat habis uangnya banyak gitu. Itu salah satunya apa sih sehingga juga kita jadi lebih aware gitu loh dalam dunia F&B? Jadi saya sharing pengalaman sebenarnya salah satu yang menurut saya Mm-mm. menggembleng saya sampai kayak sekarang itu salah satu pengalaman Mm-mm. utamanya ada pertama kali saya masuk kuliner. Mungkin ini buat Mm-mm. sharing teman-teman apalagi ada yang baru-baru mulai masuk kuliner ya. Mm-mm. Pertama kali Mm-mm. saya masuk kuliner dulu itu Mm-mm. saya masih hijau banget lah ibaratnya masih benar-benar belum paham apa-apa. Saya nggak tahu itu kalau di dapur itu segitu jelimetnya. Dan kalau Mm-mm. bisnis kuliner itu ternyata persiapannya perlu macam-macam. Waktu itu saya join sama teman berempat. Mm-mm. Modal tahun 2006 itu termasuk sewa tempat dan lain-lain 80 juta. Jadi satu orang 20 juta. Itu saya Mm-mm. baru lulus kuliah. Dan itu waktu itu saya baru lulus Kuliahnya kuliah bidang duit. apa, Van? Kuliah bidang IT. Bidang IT di BINUS saya. Saya Bidang IT lari ke F&B, lu keren iya, banget makanya sih, Pak. memang. Tapi saya masih kan sarjananya Eskom, sarjana kompor. Tapi kalau saya Hmm. bukan sarjana komputer, sales kompor sebenarnya. Jadi akhirnya ya Sales kom. kebetulan passionnya di situ, jadi saya masuk situ. Ah, Nah, ah, saya ah, buta lah tentang kuliner karena dari IT juga nggak paham. ah, Waktu itu saya udah ada ah. bisnis 2004 saya udah mulai waktu masih mahasiswa saya udah mulai bisnis. 2006 coba persis kayak yang tadi saya ngomong wah kayaknya buka kuliner gampang. Saya memilih restoran Chinese Hmm. food karena kalau di Hmm. kampus lumayan laku tuh orang makan puyung hai, capcay gitu kan, lumayan laku deh Hmm. gitu. Udah saya bikin join sama teman-teman 80 juta. Waktu itu Hmm. akhirnya saya cari koki karena nggak ada yang bisa masak. Hmm. Oke, cari koki, pasang iklan, kenal juga enggak, pasang iklan gitu ya. Udah, pokoknya kalau Hmm. lolos dari lidah kita berarti enak, gitu kan. Oke. Coba bikin, masakan. Wah, Hmm. wah, Hmm. akhirnya ada satu yang lolos. Sudah, satu lolos, buka, bener, makanannya disukai orang banyak, rame. Oh, rame, Hmm. berjalan, wah saya seneng banget. Tapi masalahnya yang menguasai Hmm. teknik masaknya, biasanya rasanya kan dia, si koki ini
yang saya gaji ya kan. Iya, Terus iya, habis itu iya. tiba-tiba dia udah mulai males. Kadang-kadang masuk, Hmm. kadang nggak masuk gitu. Kalau dia nggak masuk, restoran tutup. Karena kan nggak ada yang masak, nggak ada yang bisa masak. Waduh, mulai pada Lo nggak bisa komplain. masak juga ya? Iya, mulai pada begitu dia masuk, saya tegur, galakan dia daripada Heeh, saya. heeh. Loh, saya mau libur kenapa? Oh Besok iya, kenapa ya? Jadi mungkin saya masih muda, terus heeh, dianya heeh. udah jauh lebih senior, lebih tua, terus dia juga tahu kalau Mm-mm. dia nih semua yang bikin rame juga saya, masakan saya. Waduh, saya udah pusing banget punya karyawan Iya. begini, diganti salah, dimarahin Hmm. salah gitu kan. Iya, Akhirnya iya. saya putar otak sama teman-teman, udah kita cari lagi asistennya dia, kita Mm-mm. taruh di bawah dia. Mm-mm. Memang kita dulu gaji Mm-mm. nggak bisa gede-gede, namanya murah meriah, makanan mahasiswa. Cari Mm-mm. deh Mm-mm. yang biasa-biasa aja, nggak gitu hebat banget gitu kan. Yang udah, Mm-mm. yuk ikut di bawah dia. Benar nggak masuk lagi, kokinya nggak masuk lagi nih. Wah, udah, kamu masak. Mm-mm. Begitu dia masak, komplain semua. Masakannya nggak ada yang enak. Nggak enak. Jadi waduh, saya udah pusing waktu itu. Akhirnya Iya, iya. dia nggak masuk cukup lama, restoran terbengkalai. Begitu masuk lagi, Hmm. bilang, pokoknya saya mau minta gaji 2 kali lipat. Kalau nggak saya keluar. Habis saya waktu itu, Mm-mm. saya udah nego-nego, saya bilang, waduh pusing deh kalau saya kayak gini. Udah deh, saya nego gaji 1,5 kali lah. Kalau nggak saya nggak ini. Begitu udah 1,5 kali naik, tetap sama, sering nggak masuk. Makanannya makin lama makin gak jelas. Ada yang enak, ada nggak enak, ada yang banyak porsi, ada yang dikit. Aduh, saya Mm-mm. bilang, udah nggak deh. Akhirnya saya putusin tutup. Hanya Mm-mm. berjalan 6 bulan aja tutup, rugi total. Mm-mm. Balik modal Mm-mm. juga cuma dikit. Di situ saya sempat Mm-mm. nyebut, Tuhan, Mm-mm. pokoknya saya kayaknya nggak mau bisnis kuliner lagi nih. Saya udah nyerah, Mm-mm. saya bilang. Mm-mm. Ya makanya hati-hati waktu kita ngucap ya, apalagi doa ya. Mm-mm. Akhirnya ujung-ujungnya saya menghidupi istri dan anak saya dengan bisnis kuliner sekarang. Ya artinya saya cepat nyerah gitu, baru kayak gitu aja langsung Iya. nyerah, dikasih cobaan dites Mm-mm. lagi. Karena udah membuat kesimpulan dulu sebelumnya ya. Kesimpulan dulu. Ya, jadi Iya kan akhirnya udah ya bikin kesimpulan aku kapok nih gitu kan. iya, Heeh. betul. Akhirnya suruh Heeh. coba lagi sampai dalam ya, karena malah emang seneng. Emang dasarnya seneng passion kuliner. Jadi akhirnya Heeh. bisnis itu dicoba, walaupun gagal kan harusnya bangkit lagi. Nah, itu mungkin yang perlu Heeh. dijadiin pengalaman buat teman-teman kalau misalnya bisnis sekarang masih baru satu. Percaya deh, saya Heeh. brand 15, 20 brand udah gagal dulu gitu. Ya kalau sekarang baru brand ke-1 atau kedua, masih belum ada apa-apanya gitu lah ibaratnya. Ayo berusaha, Jadi pantang lu udah menyerah. berapa brand? Waduh, banyak Udah sekali berapa saya. brand sebelum benar-benar nyemplung? Wah. Saya kalau sebelum di WhatsApp 15 brand ada. Heeh. Setelah bersama WhatsApp ini kan 10 Belum. lagi. 25 brand saya sejauh ini udah pengalaman lumayan banyak di kuliner. Macam-macam. Bakery udah, minuman udah, tadi lobster dan seafood udah, masakan Indonesia, kedai babah udah ada, masakan Jepang juga pernah, Chinese food pernah, macam-macam saya udah coba. Hmm. Oke, jadi pertama kan tadi dari salah satu kokinya tuh ya, sampai ketemu yang seperti kayak gitu. Mm-mm. Apalagi tuh pengalaman kamu yang kadang-kadang kita nggak ya, kalau belum terjun kan kita nggak tahu gitu ya, ada apa sih di balik itu. Iya. Eh, Kalau aku lihat marketing kalau juga ya, Pak ya. marketing, marketing pengaruh sekali. Jadi Tempat pengaruh juga nggak? tempat sebelum corona ini sangat pengaruh. Sekarang mulai menurun. Strategis tempat itu sekarang udah nggak menjadi utama lagi. Karena sekarang timbul konsep ghost kitchen atau cloud kitchen. Itu kita bisa masak dari rumah. Yang penting Gojek sama Grab-nya itu mau datang titiknya ke rumah kita. Itu nggak ada masalah. Jadi home to home. Masak dari rumah yang proper home to home. Jadi sekarang jauh lebih efektif, jauh lebih jauh lebih Efisien ya dia karena punya nggak perlu sewa biayanya. tempat di Iya. tempat yang Iya. nggak perlu tempat yang mahal-mahal besar-besar. Itu kita udah bisa bikin kuliner dari rumah aja. Cukup branding yang bagus, pastikan makanan standarnya benar, foto produk yang benar karena tadi belinya foto. Fotonya yang bagus ya. Foto yang bagus, dikirim dengan metodenya udah kayak di restoran aja. Jangan pakai styrofoam yang jelek, enggak. Kita tetap pakai metode restoran, pakai box yang dicetak ada logonya gitu kan. Pakai yang mungkin kalau
ada modal lagi kantong kreseknya ada logonya gitu kan proper banget kayak dari restoran. Tapi padahal bikinnya di rumah, di Hmm. dapur rumah. Itu bisa banget sekarang. Gitu. Tapi kalau memang Hmm. masih cari tempat hangout, tempat nongkrong, tempat yang memang mau dilihat orang banyak, jalan Hmm. utama, itu Hmm. juga masih sangat penting untuk bisnis Hmm. karena lokasi sangat penting. Itu. Hmm. Oke, kan kalau sekarang kan memang lagi corona, tapi kan setelah habis corona kan gimana sih bisnis kuliner menurut kamu? Jadi selama kita corona ini, kita Hmm. berlatih gaya baru, cara baru, untuk Hmm. gimana caranya tetap menghasilkan dari F&B, tapi kita nggak boleh buka Hmm. restonya. Hmm. Jadi yang terjadi Itu sekarang take away kan? adalah ya, take away. Tapi yang terjadi sekarang Hmm. adalah gini, contohnya saya WhatsApp nih. Saya selama ini kan Hmm. WhatsApp franchise, jadi orang-orang itu beli makanan setengah Hmm. jadi dari saya untuk B2B ya, dari Hmm. cabang WhatsApp Hmm. pusat ke cabang WhatsApp yang lain. Beli bumbunya, Hmm. tinggal di mixing, dicampur. Sekarang saya keluarkan Hmm. produk-produk bumbu sapi lada hitam saya misalnya. Itu saya jual. Hmm. Ayam yang Hmm. udah diungkep itu saya jual. Jadi sekarang B2C, tapi barang-barang yang dulu B2B Hmm. gitu. Jadi Hmm. dulu hanya orang pemegang franchise saya aja yang boleh beli karena kan supaya dia bisa Hmm. menyajikan makanan yang sama persis seperti di pusat. Ya. Sekarang dibikin kalau dulu beli bumbunya per 5 liter, satu jerigen gitu. Hmm. Kalau ini kan nggak mungkin Hmm. kalau rumah tangga beli Dikemas segitu. kecil. Akhirnya ya Ya. artinya belinya akhirnya sekarang 250 gram gitu kan, dikemas lebih Hmm. kecil. Dengan bumbu-bumbu yang sudah diungkep, saya bikin Ideas Kitchen, bumbu-bumbunya udah diungkep, jadi ayamnya udah tinggal sampai di, kayak saya ada jual ayam panggang. Ayam panggangnya itu tinggal Hmm. dari frozen di towing, artinya dijadiin suhu ruangan. Habis itu Hmm. teflon aja, bahkan nggak perlu minyak, itu tinggal dipanaskan Hmm. gitu. Kalau ayam kuning tinggal Hmm. minyak Hmm. panas, di frying, itu ayamnya digoreng aja, udah langsung jadi. Goreng aja, Segampang ya, itu. ya. Jadi ibu-ibu rumah tangga yang bosen, sebenarnya yang bosen bukan ibunya, bapaknya yang bosen, atau anak-anak yang bosen makanan rumah tangga gitu ya, ibunya tuh, oh tenang, sekarang saya bisa bikin ayam panggang enak, padahal belinya sama saya gitu kan, sama saya tinggal goreng. Oh ya enak sekarang masakan lu, iya dong gitu. Jadi itu yang terjadi, bagaimana kita menghasilkan saat corona seperti sekarang ini, kita menghasilkan gimana makanan-makanan yang tetap bisa dijual walaupun restorannya tutup gitu. Ya itu yang terjadi Hmm. karena kayak kayak kopi ya, kopi kan dulu belinya per gelas. Ah ngantor satu gelas Hmm. ah buat sendiri. Sekarang jualnya 1 liter. Selain secara margin juga kita lebih untung karena jualnya per liter. Tapi juga Hmm. memang kan waktu kalau minum di rumah biasanya kalau di kantor sendirian ini pada minta yang lain gitu. Jadi belinya sekaligus dalam kapasitas yang jumlah yang Hmm. lebih besar gitu kan. Akhirnya 1 literan gitu, 1 literan. Hmm. Nah, itu salah satu yang memang menurut saya perubahan-perubahan selama corona dari bisnis F&B. Malahan kalau di Hmm. Donating sekarang jadi heboh banget karena Donating itu kan Hmm. donat itu kita nggak biasa beli satu. Donat itu adalah makanan Hmm. sharing. Udah dari dulu kita beli Dunkin satu box gitu, beli Jeko satu box gitu kan. Ya, satu box ya, Udah minimal itu kan satu memang box. makanan sharing, Sausin makanan minimal. sharing. Iya. Jadi makanan-makanan yang memang cocok sekali dengan kondisi lagi pada ngumpul di rumah, cari yang manis-manis, yang garing-garing. Itu cocok banget. Jadi waktu saya keluar, tek masuk, saya udah tahu positioning saya. Saya kasih Hmm. eh, tips rahasia sedikit dulu, tips rahasia nih. Ini beruntung banget yang Oke, masuk. oke. Jadi eh, Boleh dong. Oh. saat orang biasanya ke mall, dulu mall seperti biasa, Hmm. orang pasti kalau mau Hmm. beli donat yang paling Hmm. dia dekat yang dia temuin Dunkin Donat, Jeko atau Krispy Kreme. Jeko, ya. Begitu ada satu donat merek, let's say dulu belum ada, tapi sekarang let's say Donating gitu ya. Mereka udah Hmm. keburu habis dari mall, udahlah adanya Krispy Kreme aja ya, bawa pulang gitu. Jadi biasanya kayak gitu. Hmm. Tiba-tiba mall tutup semua. Jadi Hmm. semua sekarang ada di titik start yang sama. Jualan donat sama-sama, Hmm. sama-sama donat, tapi kamu tidak ada di Hmm. depan matanya dia. Semuanya jauh dari mata dia. Ya kan? Ah, Jadi benar, benar. balik ke awal lagi. Sekarang kamu boleh pilih loh, mau donat yang model apa. Nah, kalau dipikir-pikir, aduh bosan juga dengan brand yang sudah ada. Ada gak sih brand baru yang masuk? Masuklah Donating. Hmm. Nah, Donating saya Hmm. masukkan itu pas banget karena ada Baimong. Waktu itu memang diviralkan lewat Hmm. teman-temannya, dikirimin. Dan memang kualitas donatnya enak. Saya Hmm. merubah konsepnya donat itu biasanya kan hanya donat, benar memang digoreng, tapi dia udah digoreng kasih topping manis. Kalau sekarang saya Hmm. bikin di coating lagi seperti pisang goreng, karena orang Indonesia kan suka gorengan.
Jadi saya coating Mm-mm. lagi. Seperti pisang goreng Bu Nani kan Mm-mm. terkenal sekali. Nah, jadi saya mau ngikutin nih, wah Mm-mm. donatnya saya Mm-mm. coating kayak pisang goreng, Mm-mm. baru di filling Mm-mm. dalamnya atau dikasih karamel atau gula, icing sugar. Nah, jadi begitu Mm-mm. dimakan luarnya itu crunchy, dalamnya lembut. Kalau makan Jeko kan begitu Mm-mm. digigit, ambles hilang, satu nggak berasa Iya, gitu kan. iya. Mm-mm. Kalau ini puas karena di luar Oke. gerok gitu bunyi. Nanti Bu Vena Ah, itu ya cobain ya. Bunyi pasti, terus pasti. dalamnya lembut gitu. Jadi dari situ Ah, ada sensasi baru. Nah, karena sensasi ini ditularkan ke orang lain, kalau mau cobain donat, kangen nggak sih sama donat yang di mall? Kangen. Coba sekarang mm-mm. donating. Viral lah donating akhirnya. Itu rahasianya. Mm. Saya kasih tahu teman-teman. Jadi mana-mana Nah, orang kalau jadi, mereka oh yang mau cobain gimana tuh, Pan? sekarang Di cabang IG udah Ivan ya atau buka. gimana? Boleh, boleh. Nanti ke Mm-mm. IG saya aja, nanti saya kasih info. Sebenarnya kalau setiap brand saya ada IG-nya masing-masing. Donating tuh ada Mm-mm. @donating.id. Namanya Mungkin bisa diketik ya. Donuting. Oh, nanti aku ketik deh. Mhm. Iya, iya, iya. Nah, Gitu ya. Donating itu sengaja saya bikin Mhm. do nothing just chilling. Itu kan kalau di bahasa Inggrisnya plesetannya artinya nggak usah melakukan apa-apa, santai aja makan donat gitu. Kekinian banget ya. Do nothing ya, do nothing gitu kan, do Do nothing. nothing. Cabangnya udah di mana-mana, udah ada 20 malah sekarang yang buka. Rencana kita akan masih Mm-mm. ada antri lagi sampai 50 lagi kayaknya ada antrian untuk pembukaan gitu. Itu kan sekarang belum di mall atau sudah ada di mall? Kita memang nggak di mall Donating. semua di luar Oh, dan nggak di mall semuanya semua. aktif selama Oh, corona oke. pun buka untuk take Heeh, away sama online ya online. heeh. Ini kita buka semuanya. Ah, Nanti mhm. sekalian aku kasih Dan Instagramku mau yang rencananya mau kalau tanya-tanya. setelah ya, nah kalau misalkan oke donating, oke kalau misalkan mau beli, jadi mereka langsung yang tadi kayak kamu bilang sistemnya kayak ghost kitchen ya berarti di dalam. Jadi ada outletnya. Jadi Mm-mm. kalau kalau maksudnya mau beli donatnya ya atau mau Iya. beli franchise? Mau beli donatnya, jadi itu udah ada Mm-mm. udah ada outletnya, itu udah aktif, ada yang aktif Mm-mm. GoFood, ada yang aktif GrabFood. Kalau yang masih belum, dia biasanya Mm-mm. di Instagram ada nomor WA-nya, bisa pesan by WA dulu gitu, atau datang ke store gitu. Mm. Mm. Nanti rencana Mm-mm. setelah habis pandemik ini dibuka store-store-nya Store-store-nya sekarang posisi atau buka memang semua. sistemnya? Oh, store-nya memang ada posisi buka, cuman saat Store-nya ini ada take away posisi gitu ya. buka. Betul. Tapi memang kita kan Mm. karena metodenya store-store kecil, Bu Vena. Jadi kita bukan seperti Dunkin Donut yang besar gitu, bukan. Karena kita Mhm, cukup simple, Bu Vena mau franchise cuma 35 juta atau 65 juta. mhm, Makanya mhm, franchise laku banget, murah. Itu mhm, dapatnya berupa booth kecil. Jadi bisa buka mhm, misalnya di depan Alfamart atau ada mhm, tempat kecil lah di depan rumah ya jalanannya dilihat agak ada lalu lalang orang banyak boleh buka atau mungkin ada aku mhm. tadinya usaha bakso nih sekarang udah nggak perlu tempat gede-gede dikasih donat lagi di depannya juga bisa gitu jadi Juga masih se-fleksibel bisa. itu dan sesimpel itu gitu nggak Oh, nggak keren nggak keren susah Van. set tempatnya. Heeh. Wah, keren banget Van. Dalam dunia F&B seru ya Van. Seru banget oke saya senang banget di sini. Heeh. Terus apalagi sih Van? Rahasianya Van sampai kamu tetap ini kan udah berapa? 20-an cabang gitu, tapi kamu kok tetap gitu loh. Eh, kan ada orang yang begitu udah bisnis terus begitu pernah gagal terus udah capek nggak mau bisnis lagi kayak pertama kamu bilang apa sih yang Ya. terus memicu kamu untuk terus gitu loh sampai sekarang. Eh, jadi mungkin aku harusnya sampai di depan ya. Biasanya aku kalau ngajar Iya. nih, ngajar. Jadi kalau disuruh jadi pembicara ngajar, saya diundang dosen tamu, kadang-kadang saya di BINUS dan di tempat lain beberapa. Saya selalu bilang, kalau mau jadi pengusaha, mau jadi entrepreneur, itu yang paling penting adalah mindset dan mental pengusahanya. Mindset dan mental pengusaha itu penting sekali. Analogi saya simple, lumayan banyak diikuti orang, lumayan terkenal. Analogi kalau mau masuk ke entrepreneur itu adalah seperti masuk ke ring tinju. Kok kenapa seperti masuk ke ring tinju? Kalau mau jadi entrepreneur harus siap dipukul. Harus siap dipukul, harus siap jatuh. Kalau nggak mau jatuh, ya itu bukan dengan tinju namanya gitu kan. Nah, analogi ring tinju ini, jadi kalau mau masuk ke ring tinju, itu paling 12 ronde kali sekian menit. Tapi, iya, tapi sebenarnya itu latihannya udah dari setahun sebelumnya,
Yes. keliling lapangan, naik turun tangga, ngelatih otot, nggak lepas Aha, dari tempat fitness, aha. udah segitu. Jadi kalau mau bisnis kayak gitu, persiapannya harus ada, latihannya, nggak melulu main nyemplung aja gitu kan. Nah di ring tinju itu Hmm, kita nggak tahu lawannya siapa, kalaupun ada hmm, lawannya siapa, belum tentu se-fair seperti ring tinju sebenarnya. Tapi minimal at least kita punya mental untuk, wah yuk, kita siap nggak ngadepin masalah-masalah. Nah kayak contohnya Corona hmm, nih, itu adalah musuh hmm, yang sangat hmm, besar. Jadi Corona itu contohnya hmm, Mike Tyson gitu. hmm, Pengusaha hmm. banyak kepukul jatuh, banyak kepukul mundur, keluar dari Tapi ring ada gitu juga yang kan. kreatif. Tapi Ada ada yang juga bisa yang kreatif. ngalahin, ada yang bisa ngalahin Iya, gitu kan. Kreatif. iya, Nah, jadi benar. kalau kita punya mental yang kuat, analogi saya dipakai, Hmm, misalnya nih di sini mungkin masih ada yang mau bisnis baru, ah hmm, Ivan bilang waktu itu kayak ring tinju gitu. Jadi pada saat udah mulai down, inget, hmm. loh kamu baru kepukul sedikit aja, ada koki yang tiba-tiba minta gaji 2 kali lipat aja udah langsung out gitu kan. Jadi sebenarnya analoginya ke sana punya Hmm, mindsetnya harus beda pikirannya. Pengusaha hari ini, wah omsetnya gede, besok omsetnya tiba-tiba bisa hmm, hilang. Kenapa? Tiba-tiba hujan deras, tiba-tiba jalanan ditutup, tiba-tiba itu hmm, bisnis. Beda hmm, profesional sudah dihitung, sudah ditakar semua, kamu dapat gaji sekian. Tapi kalau hmm, seandainya kamu sebagai entrepreneur, hari ini hmm, kamu sukses, tahun depan bisnismu bisa tetap bertahan nggak? Kamu harus kerja terus untuk nge-push supaya bisnis itu bertahan. Kalau bisnis itu sudah sampai di titik tertentu, kamu lepas, nggak perlu founder, nggak perlu kamu pun, uang mengalir terus buat kamu. Tapi awalnya itu, hmm, kita harus tahu caranya menangkis kalau dipukul, menghindar, hmm, tahu caranya mukul hmm, balik supaya menang. hmm, Terus kalau hmm, jatuh, apakah langsung kalah? Enggak, ada 10 hitungan. Jangan lama-lama, 10 hmm, hitungan, hmm, cepat-cepat harus hmm, bangkit. Itu analogi saya, Ring Tinju. Jadi hmm, kalau bicara hmm, pengalaman dan bicara itu, mudah-mudahan ini bisa hmm, buat bagi teman-teman bahwa hmm, mindset pengusaha itu sangat penting. Dan yang paling penting lagi, satu lagi mental pengusaha. Itu sangat penting. hmm. Mm-mm. Wow, keren banget, thank you. Dan saya lihat ketika menjadi seorang entrepreneur itu bukan hanya entrepreneur ya, dalam kehidupan kreativitas itu juga penting banget ya kalau aku lihat ya. Dari tadi Betul, kan betul, ketika Bu. kamu cerita itu kreativitas melihat peluang gitu loh, itu juga salah satu yang keren ya. Jadi selain kreativitas, bagaimana kita melihat peluang. Iya, Nah, iya, itu betul. bagaimana kamu menentukan ide-ide, oh ini yang lagi akan dicari nih, ini akan bisa jadi kekinian nih. Ada nggak sih tipsnya? Oh, jadi penasaran. eh Sorry ya, banyak gali. iya, iya, iya. Atau Mungkin bisa jadi saya satu kelas nih, bikin kelas nggak sih, bisa Van? Untuk orang nggak yang bikin belajar. kelas. Aku nggak bikin kelas. Mau belajar online aja Siapa tahu nanti orang cari mau gini. belajar. Oke, oke. Iya, iya. Jadi kalau kenapa saya bikin Idea Corp? Karena saya merasa ya bahwa Tuhan baik sama saya, Mm-mm. kasih saya talenta. Talenta itu artinya Mm-mm. kemampuan khusus gitu ya. Saya punya satu Iya. kemampuan khusus yang memang eh, orang lain kelihatannya susah kok saya mudah ya gitu. Saya punya yang namanya banyak Mm. ide. Saya dari dulu ide Mm. banyak sekali. Ini Mm. rahasia juga saya sharing lagi. Jadi sebenarnya sebenarnya saya Mm. udah punya lagi di belakang saya Mm-mm. itu 10 jenis makanan kuliner yang bakal hits tuh saya udah ada. Wah, lu gila lo, Van. Iya. Keren banget. jadi makanya bukan gimana ya kalau dibilang kekurangan ya udah pasti enggak. Terus gimana sih carinya? Aduh Mm. pusing ide ya. Saya nggak sampai Mm. di titik itu. Kenapa? Karena saya selalu aktif mempelajari, nyemplung. Karena saya di dunia F&B, saya nyemplung, saya pelajari. Mm. Saya paling suka setiap kali pameran kuliner, saya usahain datang. Walaupun saya udah kenyang. Tetap usahain datang, saya Pameran lihat. kuliner. Pameran kuliner, Ah, sering. Semua rekon jadi sering lu rajin bikin. ya? Ya, Lu ya, ya. rajin ya ke sana yang ngeliatin ya? Betul. Tapi sebenarnya Mhm, dengan kondisi sekarang, semua online sih. Kita lihat aja. Sebenarnya mhm. nih, oh, ini Belanja bikin online. pameran online di Kelapa Gading. Apa sih isinya? Kita bisa lihat semua. Di situ akan banyak Hmm, sekali idenya. Banyak sekali idenya dan kita tahu mana brand-brand yang mulai muncul, mana brand yang mulai yang bagus, mana brand yang ini. Terus begitu saya lihat satu brand aja menarik gitu ya. Itu saya keluar lagi mhm, idenya. Misalnya saya lihat kayaknya kayak gini-gini donat nih belum diolah bener-bener nih gitu kan. Gorengan di Indonesia orang suka nih hmm, donat. Terus saya lihat hmm, waktu itu makanan Taiwan, sebenarnya ini makanan Taiwan, donat mhm, crispy itu dari Taiwan. Akhirnya saya pikir, ah ini kayaknya Indonesia jalan banget gorengan kayak gini. Saya coba mhm, aplikasikan, saya coba pikirkan, jadi donating gitu. Jadi sebenarnya semua ide hmm, ada di sekitar kita, cari ide bisa dapat di mana mhm, aja. Kalau saya rajin, mhm, rajin untuk cari tahu kira-kira
F&B apa yang sekarang lagi heboh, akan lagi heboh, atau bisa heboh. Bisa heboh itu berarti nanti saya Kamu bisa yang tentuin, bikin sendiri supaya jadi saya ada tren. feelingnya Nah, ini bisa tren nih. Asal saya punya kuncinya ke hmm, sini, ke sini, ke sini. Bagus nih, gitu. Ya, hmm. itu biasanya sih kayak gitu adanya. Jadi Nih ide-ide sekarang kuncinya saya gue udah ada. pengen colek-colek nih. Gue pengen Wah, colek-colek nih kuncinya apa aja. ntar kebongkar semua nih. Kebongkar semua jadi kelas ya. Iya, nggak apa-apa sih. Saya sedang bagi Iya, ilmu. Tapi orangnya harus rajin kayak iya. ikut-ikut dari awal. Sampai sekarang ikut nih. Nah, Mm-mm. dengan dari awal ikut nih pasti dapat ilmu lebih banyak gitu kan. Pasti. Iya, tentunya pasti. Terus ada yang tanya nih, Pan. Ada yang tanya, gimana cara mengasah, mengasah itu? Mengasah Maksudnya idenya mengasah, kali ya. mengasah ide kali ya, mungkin. Mengasah itu Mengasah Kak sampai gitu. tetap kamu tuh, iya. Jadi kalau untuk Saya nggak ngasahnya tahu apa yang gini. diasah sama si Ivan. Ngasah pisau kalau di dapur. Iya, iya Ya, mengasah gitu. jadi pasti gini, semua jenis ilmu sih, semua jenis ilmu dari dulu sebenarnya saya nggak bisa kuliner kok jadi jago, jadi bisa kan pasti kan ya Mm-mm. karena kita nyemplung dan kita benar-benar serius, kita belajari, kita fokus. Kalau di sini ada yang tadi yang nanya Lila Gaura ya, misalnya ada Mm-mm. memang kepikiran mau bisnis kuliner Mm-mm. benar-benar, coba pelajari Mm-mm. bisnis kuliner lebih dalam, nyemplung lebih dalam. Tapi dengan kita nyemplung lebih dalam bukan berarti kita jadi nyerah. Kadang-kadang kan orang gini, aduh mau tanding nih, bentar lagi nih, aduh udah deg-degan mau tanding, udah nyerah aja lah daripada tanding. Nah itu kan Mm-mm. salah ya. Mm-mm. Justru kan kita Mm-mm. melihat lebih dalam, tahu, wah ternyata jenis bakso aja macem-macem banyak banget. Beli bakso Mm-mm. satu merek aja bisa ada yang enak, bisa ada yang gak enak gitu. Jadi, oh ternyata sedalam itu yang kita harus tahu. Kita nggak bisa hanya menentukan bahannya hari ini kayak gini-gini, ternyata bahannya sulit didapat. Jadi untuk mempelajari satu hal itu benar-benar sampai dalam. Kalau berkaitan dengan ide, untuk mengasah ide banyak ikut seminar kayak seperti ini, banyak baca buku. Kalau saya Mm-mm. inspirasi banyak datang waktu saya di WC, di kamar mandi. Ya, jujur banget. Itu ide banyak kadang-kadang. Bener, bener, bener. Iya, ada yang orang Uh, dapat idenya karena dia lagi menyendiri di mana iya. gitu ya. Lagi merenung apa ntar ada ide, tapi jangan kesambet aja pokoknya. Yang penting ide sebenarnya ya dari mana aja, ya waktu hening walau juga. Mm-mm. Jadi memang ide itu di mana aja, yang penting ya sering-sering digali aja, ntar pasti ada. Berbicara sama orang lain, Ketika, ngobrol, dapat ide. iya, Mm-mm. betul, 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 betul. Pan, kalau misalkan kan banyak pilihan ya untuk kayak apa sih tadi ada brand-brand kamu atau segala macam atau di luar sana yang di franchise-kan caranya gimana sih kita bisa eh, mengetahui mana itu yang cocok sama kita kah atau maksudnya jenisnya gitu ya jenis yang kita mau Mm-mm. franchise gitu apakah itu cocok Mm-mm. sama kita kah apa cocok dengan jiwa kita kah atau memang ketika kita beli franchise itu kitanya yang di luar sana gitu ya yang ikut terjun itu harus mencintai nggak dunia F&B. Ya misalkan Oke, saya, jadi ini misalkan contoh, sebagai saya nggak pernah main di dunia F&B nih, tiba-tiba gue pengen beli franchise. Gue nya sendiri tuh harus cinta nggak sih? Ada oh nggak sih iya, jadi hubungannya? gini, kalau Uh, jadi kalau di bisnis dilengkapi uh, dengan passion pasti lebih maju. Bisnis iya. mau apapun dilengkapi dengan passion pasti lebih maju. Jadi kalau kita misalnya sudah memilih satu bisnis walaupun itu franchise, kita nggak mencintai, artinya kita nggak akan care, karyawannya nggak dicek, barangnya mau datangnya A, datangnya B nggak dicek, namanya human ya pasti akan banyak error. Sistem pun pasti masih ada errornya. Tapi sistem error itu tidak ditemukan, tidak dievaluasi, dicuek-cuekin aja juga nggak jalan juga. Jadi Jadi walaupun kita beli franchise, kita tetap terjun ya, tetap maksudnya? terjun. Ya, Walaupun ya. franchise itu adalah jalan pintas yang sudah disediakan berbagi sharing ekonomi. Jadi daripada bikin brand baru, apalagi nggak punya kapasitas untuk dari awalnya, itu akan berdarah-darah, waktunya banyak, uangnya dikeluarin lebih banyak, akhirnya nggak maju juga brandnya. Beli franchise akhirnya. Ini dari awal, kalau misalnya langsung beli franchise, dan beli franchise dengan tepat ya, metode yang tepat, beli franchise-nya benar, ya udah walaupun beli franchise kan pakai uang dan uang itu kan artinya untuk menghasilkan uang kembali. Berarti kan kita mau serius nih franchise kuliner itu. Berarti harus dipikirin benar-benar kebersihannya, kesehatannya, bagaimana waktu pas barang itu datang benar gak, proper gak sesuai takarannya dan lain-lain pembuatannya. Udah dipantau seperti itu lebih mudah. Tapi nggak perlu lagi dari awal create resepnya, udah ada yang creating sistemnya,
harus trial and error berkali-kali. Karena kan kadang-kadang gitu kan, kalau kita buka restoran, SOP-nya itu harus trial error. Kita bikin SOP awal, oh banyak, ini belum masuk, ini belum masuk. Nah, syukur-syukur kalau di franchise itu karena cabang sudah banyak, inputan dari mana-mana cabang banyak. SOP nggak berubah, apakah nggak berubah? Berubah, SOP berubah, tapi lebih baik terus. Berarti pada saat kita beli franchise yang sudah established, sudah ada question and answer setiap permasalahan yang ada di outletnya. Gimana kalau tiba-tiba sudah ada pengalamannya ya. Betul, karena udah ada pengalaman tiba gini. Nah, itu adalah ilmu yang dibeli dari franchise itu. Sebenarnya bukan hanya beli bootnya, beli peralatannya, itu juga bisa beli, bukan. Tapi yang kita beli adalah keseluruhan manajemen dan franchise-nya itu. Gitu. Oke. Thank you so much. Kayaknya kita udah waktunya, Van. Tinggal 2 menit lagi. Ada kata-kata yang ini nggak sebelum kita mengakhiri sesi instalat kita? Jadi seperti saya bilang tadi, saya ulangi lagi bahwa yang memang mau menjadi pebisnis, mau menjadi entrepreneur bukan hanya kuliner, pebisnis itu siapkan mindsetnya, siapkan mentalnya, apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini harus pintar-pintar, harus kreatif, ngelihat peluang, ngelihat sekarang nih lagi kondisinya lagi nggak normal ya, new normal sebenarnya, new normal. Jadi harus pintar-pintar lihat cari peluang, pintar-pintar ngelihat kondisi. Saat ini ya zamannya the power of collaboration, berkolaborasi, lihat kondisinya seperti apa, saling support satu sama lain. Apalagi ya dengan kondisi bencana ini semua orang kena impact-nya. Nah, semua orang kena impact-nya, gimana caranya kita bisa berempati, tetap bersosial, tetapi juga bisnis kita nggak kita tinggalin, tetap berjalan. Artinya ya saya tetap mengajak teman-teman jangan patah arang, tetap semangat bisnis. Kalau mau bergabung di F&B, ayo gitu. Kita jadi sesama pemain F&B, ya kan? Jangan lupa. Dan pokoknya kalau seandainya ada itu, nanti follow Instagram saya, nanti ada keperluan apapun bisa DM. Kalau saya memang sempat, pasti saya akan balas untuk DM-nya. Itu aja Bu Vena, semoga membantu hari ini. Thank you so much. Thank you untuk sudah sharing rahasianya dan segala macam, seru banget. Jadi pengen tahu lebih jauh lagi nih. Boleh. Terima kasih buat teman-teman. Yes. Thank you semua teman-teman yang sudah join. Thank you so much Ivan sekali lagi. Bye teman-teman. Dah.